Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Zalfa. Saat ini saya akan memberikan materi tentang public speaking. Seperti yang udah teman-teman ketahui, bahwa public speaking itu sangat terkenal, maksudnya sering didengar kan, didengar oleh kalian semua kan. Apakah kalian tahu public speaking itu apa? Public speaking itu berbicara, bukan ngomong. Apa sih bedanya berbicara dengan ngomong? Ya, di sini saya akan memberitahu apa perbedaan berbicara dan ngomong. Berbicara, speaking. Ingat, speaking berbicara. Itu dia ada materi yang ingin kita sampaikan di depan banyak orang. Sedangkan kalau misalnya ngomong atau talking itu dia nggak ada materinya. Seperti kita bercerita, seperti kita curhat, itu tidak memakai materi. Kemudian speaking juga itu ada aturannya, memiliki aturan, dan itu nggak cuma satu, banyak sekali aturan yang ada di dalam materi-materi public speaking itu. Sedangkan kalau misalnya kita sedang ngobrol, sedang curhat, kita nggak ada aturannya, ya ngobrol-ngobrol aja, cerita-cerita aja kan, nggak ada pakai aturan-aturan segala. Kemudian selain itu juga public speaking ini harus dipersiapkan dan harus tertata apa materi yang akan kita sampaikan di depan banyak orang. Tapi kalau kita lagi ngobrol, lagi cerita, itu materinya nggak harus disiapkan. Ya kita ngobrol dengan cara spontanitas. Itu perbedaan speaking dan talking. Ada 3 tujuan dalam public speaking. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Seperti apa sih informasi itu? Contohnya nih ya, seperti berpidato. Terus apalagi sih selain berpidato? Berdakwah. Itu salah satu bentuk public speaking yang menyampaikan informasi. Yang kedua, ada juga untuk menghibur. Teman-teman pasti sering kan nonton stand up comedy. Nah, itu tujuan public speaking, yaitu untuk menghibur. Dan yang ketiga, yang terakhir ya. Yang ketiga itu untuk mempengaruhi. Contohnya untuk mempengaruhi itu seperti apa? Seperti memotivasi, itu mempengaruhi juga. Nah, ada 3 ya. Yang pertama, untuk memberikan informasi. Yang kedua, untuk menghibur. Dan yang ketiga, untuk mempengaruhi. Penguasaan public speaking itu ada 3. Yang pertama, vokal. Yang kedua, verbal. Dan yang ketiga, visual. Dari ketiga V itu memiliki persentase masing-masing yang berbeda. Kita mulai dari persentase yang paling tinggi. Yang pertama yaitu visual. Visual itu memiliki persentase 55%. Dan yang kedua yaitu vokal. Vokal itu memiliki persentase 38%. Dan yang ketiga, visual. Visual itu memiliki 7%. Kenapa ya? Kok visual itu persentasenya lebih besar? 55% loh. Lebih dari 0,5%, ya kan? Karena yang mendengar itu pasti melihat dulu siapa yang tampil. Kalau misalnya yang tampil menggunakan baju yang soek-soek, memangnya mereka percaya bahwa orang yang berbicara di depan itu memiliki ilmu banyak?
semua pasti berpikir panjang. Siapa nih orang yang ngomong di depan? Masa pakaiannya soak-soek, ya kan? Coba kalau misalnya yang berbicara di depan itu pakaiannya rapi, bersih, enak dipandang, pasti semua orang tertarik kan? Pasti kesan pertama mereka itu bilang gini, wah pembicaranya ganteng ya. Kalau perempuan, wah pembicaranya cantik banget gitu. Ya kan? Semua pasti apa yang mereka lihat terlebih dahulu, sehingga visual itu lebih besar persentasenya. Yang kedua yaitu vokal. Vokal itu memiliki persentase 38%. Ya standar ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kenapa sih vokal itu termasuk ke dalam public speaking? Ya karena public speaking itu berbicara itu yang menggunakan suara, ya kan? Dan dengan nada-nada dan intonasi-intonasi yang pembicara sampaikan itu membuat pendengar semakin tertarik. Nggak datar gitu kan? Nada tinggi, nada rendahnya tertata. Pasti semua yang mendengar senang. Nggak yang hai, selamat pagi. Semua orang juga pasti bosan ya dengarnya kayak gitu. Coba kalau semangat, halo, selamat pagi, apa kabar hari ini? Pasti semua orang tertarik dong dan semangat juga. Nah, itu mengapa vokal itu memiliki persentase 38%. Selain membahas intonasi, di sini vokal juga harus terdengar jelas supaya materi yang disampaikan terdengar jelas oleh pendengar gitu. Kemudian yang terakhir yaitu tentang verbal. Apa sih verbal itu? Verbal itu materi yang akan kita sampaikan. Kenapa ya kok materi yang kita sampaikan itu cuman 7% aja? Padahal kan sebelum kita tampil di depan banyak orang, itu kan pasti kita sangat, aduh gimana nih kita nanti harus tampil, apakah materi kita sampaikan atau tidak gitu. Kan berarti harus dipersiapkan banget kan ya, kalau verbal itu sebenarnya harus disiapkan matang-matang. Tapi kenapa sih kok cuma 7% gitu loh? Ya coba deh, sekarang kalau misalnya nih ya, kalian punya materi tapi visual kalian 0, terus kemudian vokal kalian 0, ya belum tentu pendengar itu menyerap materi apa yang kalian sampaikan gitu. Makanya kenapa persentase visual dan vokal itu lebih besar dari verbal, supaya materi yang kita sampaikan, materi yang pembicara sampaikan itu terserap dengan mudah oleh pendengar gitu ya. Jadi sekian aja materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.